kami di sini akan mempresentasikan akuntansi pensiun yang diampuh oleh dosen Ahmad Fadil Mediwianta, SEMM. Yuk, mari kita memasuki materi. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendahuluan. Nah, akuntansi pensiun merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pensiun yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada karyawan setelah mereka pensiun. Nah, pensiun bukan hanya sekedar ketidakseimbangan, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan selama masa kerja. Nah, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu pengertian akuntansi pensiun. Akuntansi pensiun merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pengelaporan kewajiban perusahaan terhadap program pensiun yang diberikan kepada karyawan. Nah, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 24 akuntansi imbalan kerja, akuntansi pensiun mencakup pengakuan kewajiban dan pengeluaran perusahaan atas imbalan pensiun. Nah, termasuk manfaat pasti dan iuran pasti. Standar ini menetapkan bahwa perusahaan harus menghitung kewajiban manfaat pasti berdasarkan metode aktuaria dan mencatat selisihnya sebagai beban atau keuntungan dalam laporan keuangan. Nah, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu penentuan kewajiban pensiun. Nah, kewajiban pensiun adalah komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan yang telah memenuhi kriteria tertentu. Nah, penentuan kewajiban ini dibedakan berdasarkan jenis program pensiun yang diadopsi, yaitu yang pertama, program manfaat pasti atau definite benefit plan. Yang kedua, program luran pasti atau definite contribution plan. Nah, penentuan kewajiban akuntansi menurut Keoso, Weygand, dan Werford dalam pandangan mereka, kewajiban akuntansi adalah tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan integritas dan akurasi, serta mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi entitas secara jujur. Nah, kewajiban akuntansi melibatkan tanggung jawab untuk mencatat, melaporkan, dan mengelola informasi keuangan dengan cara yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, yang pertama yaitu pengakuan kewajiban. Nah, selisih antara kewajiban manfaat pasti dan nilai wajar aset dana pensiun diakui sebagai kewajiban bersih atau aset bersih jika aset lebih besar. Nah, yang kedua itu adalah pengukuran kewajiban. Nah, metode yang digunakan untuk menghitung nilai ini kewajiban manfaat pasti dan pengukuran manfaat yang diakui berdasarkan tahun kerja karyawan. Materi yang selanjutnya yaitu kewajiban ekonomi. Nah, kewajiban ekonomi adalah kewajiban yang timbul dari kontrak atau perjanjian yang mengharuskan entitas atau seperti perusahaan atau individu untuk menyerahkan aset atau memberikan layanan kepada pihak lain di masa depan sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Dalam konteks keuangan, kewajiban ekonomi mencakup semua jenis hutang atau tanggungan yang diakui dalam neraca suatu entitas. Sedangkan menurut perspektif keuangan Profesor Dr. Muhammad Arif, ahli ekonomi Indonesia, kewajiban ekonomi adalah segala bentuk tanggung jawab yang memiliki konsekuensi finansial dan harus diselesaikan oleh satu pihak, baik berupa pembayaran hutang, pajak, maupun kontribusi ekonomi lainnya. Nah, kewajiban ekonomi juga dicatat dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS. Nah, pengukuran dan pelaporannya penting untuk menunjukkan posisi keuangan suatu entitas dan memastikan transparansi kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan regulator. Nah, kewajiban ekonomi juga memiliki beberapa ciri-ciri kewajiban ekonomi, yaitu yang pertama, timbul dari peristiwa masa lalu seperti pembelian barang atau jasa, pengambilan pinjaman atau perjanjian kontrak, dan yang kedua yaitu harus ada kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk melunasi. Yang ketiga melibatkan pengambilan sumber daya ekonomi seperti uang tunai, barang, atau jasa. Nah, kita akan memasuki materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen kewajiban. Nah, komponen kewajiban adalah elemen-elemen yang membentuk total kewajiban suatu entitas dalam laporan keuangan. Kewajiban
mencerminkan semua tanggungan finansial yang harus diselesaikan oleh perusahaan sebagai akibat dari perjanjian atau transaksi masa lalu. Nah, komponen ini dipecah untuk menunjukkan sifat kewajiban, jangka waktu, dan relevansinya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Nah, kewajiban dalam akuntansi dikelompokkan berdasarkan jenis untuk mencerminkan tanggung jawab finansial suatu entitas. Nah, telah usai sudah materi pemaparan materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan yang kami bacakan tadi yaitu akuntansi pensiun adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban perusahaan terkait program pensiun, baik yang berbentuk manfaat pasti maupun iuran pasti. Nah, penentuan kewajiban pensiun tergantung pada jenis program yang diterapkan. Dengan program manfaat pasti menghitung kewajiban berdasarkan formula seperti masa kerja dan gaji. Sementara program iuran pasti hanya mengharuskan perusahaan